Shalom Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih. Pada hari ini kita akan mendengarkan sapaan firman Tuhan. Untuk itu kita bersaat teduh. Amin. Sapaan firman Tuhan pada hari ini Selasa 8 Maret 2022 yang tersurat di kitab Efesus pasal 5 ayat yang kedua. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Di dalam bahasa Batak dikatakan, jala parangehon hamu maha holongeni songon Kristusi. Nah maka holongi hamu jala dilehondo dirina umokop hita. Gabe silua jala pelean bain uap nah khusus tu debata. Judul renungan kita kali ini adalah tentang kasih. Saudara-saudari sekalian, jika kita ditanya mengenai definisi kasih, pasti banyak yang mengatakan bahwa kasih adalah sebuah perasaan sayang. Akan tetapi, definisi kasih bukan hanya sekedar perasaan sayang, melainkan empati dan simpati kemanusiaan yang tujuannya pada kebaikan, tidak menyakiti. Kita tahu bahwa perasaan sayang pasti ada di setiap manusia, dan terlebih perasaan sayang ini muncul di dalam diri kita manusia yang diciptakan Tuhan sebagai makhluk sosial. Oleh karena kasih didefinisikan sebagai perasaan sayang, sebuah lagu yang populer yang kita tahu dan mungkin pernah kita dengar yang berjudul tentang kasih, dengan lirik lagunya, kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, yang juga menggambarkan sebuah definisi kasih yang ada di benak kita. Walaupun kasih yang masih kita pahami dengan definisi perasaan sayang, bahkan seperti lirik lagu yang menjadi pertanyaan kehidupan nyata kita sebagai orang Kristen, apakah kita sudah berbuat dan merasakan bahwa kasih itu lemah lembut, memaafkan, dan juga kemurah hati? Terlebih zaman ini yang lebih dekat dengan sosial media, yang sering sekali terjadi dan terlihat bahwa sudah banyak orang mempercayai aksi dari media sosial seperti yang di Facebook, Instagram, TikTok, dan lain-lain. Situasi tantangan kita sebagai orang Kristen tentang memahami kasih yang bukan hanya dari pengertiannya saja, bukan hanya dilihat dari tantangan zaman, tetapi tantangan menampakkan wajah kasih itu ternyata sulit di dalam kemurnian. Saat ini, mengikuti zaman media sosial, sudah banyak sekali terjadi dan terlihat orang-orang melakukan kasih itu dengan penuh sandiwara atau pura-pura dan juga tidak tulus. Beberapa dari kita ada yang melakukan kasih dengan sandiwara agar dipuji atau disanjung. Beberapa juga ada dengan motivasi untuk mendapatkan keuntungan dari orang yang telah dikasihinya. Saudara-saudari yang terkasih, jika kita sebagai orang-orang Kristen
mau melakukan kasih di antara sesama kita, berarti kita harus menampakkan wajah kasih itu sendiri. Sikap saling menghargai, saling menghormati, tolong-menolong, dan saling memaafkan tanpa dendam, baiknya menjadi dasar kita sebagai orang Kristen yang tidak lepas sebagai makhluk sosial, adalah akar sebagai pengkristus. Lebih dari itu, wajah kasih untuk kita semua dilakukan tanpa harus dipuji atau diposting di media sosial, sehingga benar-benar wajah kasih adalah kebaikan yang memang Tuhan berikan untuk kehidupan manusia. Melalui ini, biarkan wajah kasih itu mengalir indah serta berbuah di dalam kehidupan kita sebagai pengikut Kristus dan juga sebagai makhluk sosial yang dapat dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Bukan hanya diri kita sendiri. Kasih yang diakarkan pada Kristus adalah wajah hidup kemanusiaan yang didasarkan atas kebaikan Tuhan Yesus kepada dunia ini, yang rela mati untuk menebus dosa-dosa kita atau manusia, agar terhapus dari segala dosa dunia, sehingga kita juga dapat hidup dalam kasih Kristus, yang mengasihi sesama tanpa memandang atau mengharapkan apapun. Dan seturut itu juga, apapun yang kita lakukan selalu diberkati Tuhan. Amin. Kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas renungan yang telah kami dengarkan. Kiranya firman-Mu menjadi bekal bagi kami di dalam mengasihi sama kami. Mengasihi dengan tulus, mengasihi tanpa harus mengharapkan imbalan, tanpa harus dipuji oleh orang. Ajarkanlah kami dalam mengasihi sama kami, Tuhan. Begitu juga Tuhan, kami mohon perlindungan di dalam kehidupan kami, jauhilah dari segala mara bahaya, dan berkatilah segala aktivitas kami. Dan begitu juga Bapa, buat keluarga yang kami kasihani dimanapun mereka berada. Lindungilah mereka dalam segala aktivitas, dan sertailah mereka di dalam kehidupan, jauhilah dari mara bahaya. Ya Bapa, kami adalah manusia yang tak luput dari dosa. Kiranya Engkau yang memaafkan dosa-dosa kami. Terimalah doa dan permohonan kami ini Bapa. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa, dan persekutuan dari Roh Kudus. Amin.